Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya adalah stokis NASA R1395 Banjarnegara. Perkenalkan, pada video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda produk-produk yang dipasarkan oleh PT Natural Nusantara berupa produk-produk agrokompleks meliputi pupuk, pengendali hama, dan produk vitamin ternak. Nah, pengenalan produk agrokompleks PT Natural Nusantara atau NASA yang di sini ada pupuk dan pengendali hama organik serta vitamin ternak. Nah, sebelum mengenalkan produk-produk dari PT Natural Nusantara, saya sampaikan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kelestarian, di mana di bidang pertanian dan perkebunan itu meliputi tanah yang subur, bibit yang baik, nutrisi atau unsur hara yang cukup, lalu ada ketersediaan air, dan pengendalian hama yang ramah lingkungan. Sementara, faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kelestarian di bidang peternakan dan perikanan meliputi bibit yang baik, nutrisi yang cukup, teknis budidaya yang benar, lingkungan yang mendukung, serta pencegahan dan pengendalian penyakit yang tepat. Keseimbangan kebutuhan tanaman meliputi apa saja. Di sini ada ilustrasi berupa gambar, di mana di sini tanaman diwakili oleh tanaman padi. Yang padi itu butuh apa saja? Tentunya ada cahaya matahari ya. Ada cahaya matahari dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian ada udara atau oksigen ya. Kemudian ada air gitu ya, juga dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian di mana benih ini memiliki zat pengatur tumbuh atau ZPT, itu juga zat pengatur tumbuh itu juga dibutuhkan oleh tanaman yang meliputi gibberellin, auksin, dan sitokinin. Selain yang sudah disebutkan di atas atau yang sudah saya sebutkan tadi, tanaman juga membutuhkan yang namanya pupuk makro, yaitu unsur N, P, K, Ca, S, Mg, dan lain sebagainya. Nah, selain pupuk makro tentunya tanaman juga butuh yang namanya pupuk mikro, yaitu pupuk atau unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Kalau pupuk makro kan tadi adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Nah, pupuk mikro ini antara lain adalah zat, Fe, Zn, B, Mn, Cu, Na, dan Cl. Nah, selain itu juga tanaman membutuhkan yang namanya mikroorganisme atau mikroba ya, yang hidup di dalam tanah. Nah, kekurangan sebagian unsur hara menyebabkan penurunan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Nah, di sini perlu dipahami bahwa tanaman ternyata membutuhkan unsur hara makro dan unsur hara mikro, sama-sama membutuhkan kedua unsur hara tersebut. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar, sementara unsur hara mikro atau pupuk mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pemiskinan unsur hara tanah. Nah, ini kita terwakili atau diwakili oleh budidaya tanaman padi ya. Nah, sejarahnya seperti ini, saudara-saudara. Diawali dengan panen ya. Jadi ketika petani menanam padi kemudian melalui proses panen, maka ada tanaman sebelum dipanen, tanaman itu menyerap 13 unsur hara makro. Ada 13 unsur hara makro antara lain ya yang bisa disampaikan, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, S, Ca, dan Mg. Tentunya ada unsur hara lain ya, yang ini yang disebutkan saja di sini ada N, P, K, S, Ca, Mg ya. Lalu ada unsur hara mikro ya. Jadi ada unsur hara mikro juga, yaitu Fe, Na, Zn, Cu, Mn, B, Cl. Ada 13 unsur hara, di mana unsur hara sebagian adalah unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar, tapi ada juga sebagian
yang termasuk unsur hara mikro, di mana tanaman hanya membutuhkan unsur hara tersebut dalam jumlah yang relatif kecil. Jadi dari tanah itu ada penyerapan oleh tanaman 13 unsur hara. Nah, kemudian terjadilah yang namanya panen. Kemudian terjadi pengeluaran unsur hara tanah keluar lahan. Otomatis dari tanah diserap oleh tanaman dan tanaman kemudian dipanen. Artinya dari 13 unsur hara tersebut sudah keluar dari tanah atau keluar lahan, ya. Nah, di proses selanjutnya maka tanah akan mengalami kekurangan unsur hara karena ada pengeluaran unsur hara dari dalam tanah, ya. Cadangan unsur hara tanah itu berkurang. Nah, kemudian karena unsur hara berkurang, otomatis petani melakukan yang namanya pemupukan. Nah, sayangnya yang seharusnya pupuk lengkap 13 unsur hara seperti tadi itu, unsur hara makro dan unsur hara mikro itu juga harus dikembalikan. Ternyata kebanyakan di lapangan itu hanya ada 3 unsur hara yang dipupukkan kembali oleh para petani, yaitu urea, TSP, KCl, ya, itu isinya adalah N, P, dan K. Jadi hanya 3 saja. Dan itu termasuk unsur hara makro, ya. Di antara pupuk-pupuk kimia itu hanya mengandung 3 unsur hara, yaitu N, P, dan K. Nah, otomatis di sini akan terjadi kekurangan unsur hara. Nah, kekurangan unsur hara tentunya akan menyebabkan produktivitas yang menurun. Nah, selain itu, selain tanah mengalami unsur hara, karena memang hanya 3 saja yang dikembalikan ke tanah, tanah juga akan mengalami yang namanya residu pupuk kimia, di mana pupuk kimia itu terdiri dari unsur pupuknya dan unsur perekatnya. Nah, unsur perekatnya itu kan tidak bisa diserap oleh tanaman dan tidak terurai di tanah sehingga dia tertinggal. Dan itu akan menyebabkan kerasnya lahan. Nah, seperti itu proses dari pemiskinan unsur hara tanah yang terjadi secara periodik, ya. Setiap panen akan selalu dikeluarkan 13 unsur hara dari dalam tanah, tapi yang dikembalikan hanya 3. Maka tanah akan mengalami kekurangan 10 unsur hara esensial. Lalu tadi sudah disinggung bahwa unsur perekat di pupuk kimia akan tertinggal di tanah dan menyebabkan pengerasan lahan pertanian. Nah, ini ilustrasinya, ya. Pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dan terus-menerus, tidak semua unsur pupuk kimia terserap oleh tanaman. Nah, terjadilah yang namanya residu pupuk kimia dan lebihan-lebihan yang tertinggal di dalam tanah. Nah, residu ini sulit terurai, ya. Kemudian menumpuk pada lapisan tanah, struktur tanah sehingga mengeras. Nah, seperti ini, sehingga tanda-tandanya ketika tanah mengalami struktur tanah yang mengeras, ya, mengalami pengerasan karena terlalu banyak residu pupuk kimia, biasanya pada saat musim kemarau tanah itu pecah-pecah, ya, seperti pada gambar seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada 5. Yang pertama, pernafasan akar atau aerasi itu jadi terganggu dari tanaman tersebut. Yang kedua, jumlah anakan padi semakin sedikit. Lalu akar tanaman sulit menyerap pupuk, terus kemudian produktivitas menurun, terus dosis pupuk semakin tinggi. Jadi para petani biasanya akan menambahkan dosis pupuk setiap periodenya untuk mempertahankan panennya, karena memang yang terjadi adalah ini. Nah, semakin tinggi semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan, maka kecepatan pengerasan lahan juga semakin cepat, maka semakin tandus tanahnya, semakin mudah pecah-pecah pada saat musim kemarau. Nah, biasanya di sini petani akan terus-menerus memakai pupuk kimia secara berlebihan dan terus-menerus. Dan ini akan terjadi terus-menerus dan semakin tanah menjadi rusak. Nah, tanah keras miskin hara, apa solusinya?
Solusinya kembali ke tahun 60-an, di mana pada tahun itu para petani hanya menggunakan pupuk organik dari hewan atau dari kompos ya. Bisa dari terong misalnya, atau kotoran sapi, kotoran kambing, atau kotoran ayam. Nah, ini solusinya untuk mengembalikan 10 yang tadi tidak dikembalikan hanya dengan pupuk kimia. Ada penggabungan atau kombinasi antara pupuk organik berupa kompos dan pupuk kandang dan pupuk NPK. Jadi pemupukan yang terbaik adalah pemupukan NPK ditambah dengan pupuk kandang dan kompos. Nah, di sini biasanya kalau sudah pakai kombinasi dua pupuk tersebut, tanah akan kembali menjadi gembur dan kaya akan unsur hara. Akan tetapi terjadi yang namanya kendala di lapangan ya. Kendala di lapangan adalah ketersediaan pupuk kandang dan pupuk kompos yang terbatas. Semakin kesini semakin sedikit orang yang peternak yang menternak kambing dan sapi dan ayam, tentunya ketersediaannya menjadi semakin terbatas ya. Terus yang kedua, menambah biaya harga pupuknya maupun pengangkutannya. Jadi kalau pupuk kandang itu untuk 1 hektar butuh 1 ton pupuk kandang. Ya kan, berarti ada pengangkutan menggunakan truk misalnya atau kolbak misalnya, itu akan menambah biaya kan. Kemudian yang ketiga, memerlukan waktu atau proses pematangan ya. Jadi pupuk kandang itu tidak langsung bisa dipakai ya, tidak instan, harus diproses dulu, dimatangkan dulu. Misalnya diemplep, kalau istilah saya itu diemplep ya, atau diperam ya, misalnya dalam waktu 1 minggu gitu ya. Terus kemudian kendala yang keempat adalah kandungan unsur haranya rendah, makanya butuhnya banyak ya, karena dia tidak dalam kondisi konsentrat ya, jadi rendah, jadi butuhnya banyak terdiri juga ampas ya, berupa ampas. Jadi unsur haranya kecil, yang lainnya hanya ampas saja. Yang kelima, kendalanya adalah tingkat kematangan itu tidak seragam. Jadi misalnya ada pupuk kandang dalam 1 ton itu yang sebelah sini sudah matang, separuhnya belum matang, bisa jadi yang belum matang ini bisa jadi malah merugikan tanaman. Kemudian yang keenam adalah membawa hama, penyakit, dan gulma ya. Banyak sekali karena pencernaan dari kambing, sapi itu tidak mencerna secara sempurna, biji-biji dari gulma itu menjadi tumbuh ketika dipupukkan ke lahan, dan itu akan menjadi gulma ya, mengganggu tanaman aslinya. Nah, juga kadang-kadang ada yang membawa penyakit, jamur dan sebagainya. Terus yang ketujuh, terakhir, biasanya juga pupuk kandang itu tercampur dengan logam berat. Biasanya bagi peternak-peternak yang di perkotaan yang makanya biasanya sampah itu biasanya kotorannya itu tercampur logam berat. Ini juga akan merugikan tanaman di lahan milik kita. Nah, jadi dari sekian masalah yang ada, dari 7 kendala yang terjadi di lapangan, kira-kira apa solusinya? Perlu yang namanya teknologi pupuk dan nutrisi ternak organik modern. Ya, ini NASA hadir di sini untuk memberi solusi dari masalah yang dihadapi para petani, yaitu NASA hadir dengan membawa teknologi pupuk dan nutrisi ternak organik modern. Nah, ini adalah produk-produk yang diproduksi oleh PT Natura Nusantara yang berpusat di Yogyakarta. Produk agrokompleks meliputi pupuk dan vitamin ternak, juga pengendali hama. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah POP Supernasa, pupuk organik padat Supernasa. Ini adalah pupuk padat, berfungsi sebagai pembenah tanah dan mampu mengembalikan kesuburan tanah. Jadi kalau tadi saya menjelaskan tentang pengerasan lahan karena residu pupuk kimia, nah bisa diobati, istilahnya, bisa ditangani, diterapi dengan Supernasa, karena sifat dari Supernasa adalah menguraikan zat-zat tertinggal ya, zat-zat pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah, sehingga nanti tanah akan kembali subur. Nah, yang kedua ada granul ya.
granul modern. Nah, granul modern itu punya manfaat memperbaiki tanah yang rusak. Ini sama dengan Supernasa tapi versi yang bentuknya granul ya. Kalau granul itu biasanya bisa menyerap air dan nanti dilepaskan ketika tanah kekurangan air kayak gitu ya. Itu granul. Jadi kayak spons fungsinya. Jadi dia memperbaiki tanah yang rusak, memperbaiki tanah yang keras secara bertahap agar menjadi gembur dan subur kembali, meningkatkan kesuburan kemis, memberikan unsur makro dan mikro pada tanah yang dibutuhkan tanaman, meningkatkan kesuburan biologis dengan cara membantu perkembangan mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanaman. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi penggunaan pupuk NPK. Jadi kalau sudah menggunakan granul, penggunaan pupuk yang isinya NPK yaitu urea kaca dan TSP itu bisa dikurangi sampai 50%. Nah, dosisnya 50 kg itu per hektar. Satu kantong itu 10 gram, jadi butuh 5 kantong untuk 1 hektarnya. Kemudian ada POC Nasa, pupuk organik cair Nasa. Kandungan unsur hara mikro 1 liter POC Nasa itu sama dengan 1 ton pupuk kandang. Jadi ini sudah dalam bentuk konsentrat ya. Jadi karena dalam bentuk konsentrat dan bentuknya memang sudah pakai nanoteknologi, partikel nano, maka dia 1 liter itu setara kandungan pupuknya itu dengan pupuk organiknya itu setara dengan 1 ton pupuk kandang dalam bentuk ion, sehingga bisa langsung terserap oleh daun melalui stomata. Jadi disemprot ya pupuknya ya, terbuat dari bahan organik, mampu meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian ada hormonik, di mana hormonik itu mengandung ZPT atau zat pengatur tumbuh, di mana di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa selain pupuk atau unsur hara, tanaman juga membutuhkan ZPT, zat pengatur tumbuh, yaitu hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Nah, ini tersedia di hormonik ya, di mana hormonik memacu pertumbuhan, pengumbian, pembungaan, dan pembuahan tanaman untuk mendapatkan hasil panen yang optimal. Terus mengandung zat pengatur tumbuh organik, terutama auksin, giberelin, dan sitokinin, diformulasikan dari bahan alami yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Kemudian tidak membahayakan ya, aman bagi kesehatan manusia maupun binatang. Ini adalah hormonik. Kemudian ada pupuk tandur bintang tani untuk pangan dan sayuran, buah-buahan, perkebunan, dan kehutanan ya. Formula khusus untuk tanaman yang dibuat murni dari bahan-bahan organik dengan 5 fungsi utama, yaitu meningkatkan kuantitas atau produksi tanaman, meningkatkan kualitas hasil panen. Jadi hasil panen ketika dipupuk dengan menggunakan pupuk tandur itu akan naik grade-nya menjadi grade A. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan atau tanah karena memang bahannya alami ya, tidak kimia. Kemudian mengurangi pupuk kimia bisa ya, sama dengan pupuk-pupuk yang pupuk-pupuk NASA yang lainnya, penggunaannya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai 50%. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh tanaman sehingga tidak mudah terserang penyakit ataupun hama. Oke. Nah, ini adalah tandur ya. Ini pupuk cair. Kemudian ada power nutrition. Power nutrition itu pupuk khusus untuk tanaman yang dipanen buahnya ya. Power nutrition dibuat dari bahan alami pilihan yang terjamin ketersediaannya dan diproses dengan mekanisme teknologi gradasi dan degradasi unsur melewati proses piruvatisasi tingkat 3 sehingga langsung dapat dimanfaatkan oleh jaringan tanaman. Jadi ini pupuk yang dikhususkan untuk tanaman yang diambil atau dipanen buahnya. Jadi ini untuk memacu buah sangat baik ketika ada tanaman buah yang belum kunjung berbuah padahal usianya sudah harus berbuah. Ini bisa dipacu dengan power ataupun untuk mempertahankan panen buah ya, atau juga bisa untuk memacu berbuah di luar musim ya. Ini juga bisa. Kemudian ada Grand Star ya, pupuk organik yang bentuknya kristal, nanti bisa dicairkan 1 saset itu untuk 1 tank semprot, untuk disemprot setiap pagi, pagi hari sebelum jam 9. Ini juga sangat bagus ya untuk Grand Star ya. Ini bisa menggantikan pupuk POC Nasa dan hormonik kalau misalnya
Anda butuh pupuk ini dalam bentuk konsentrat dan bentuknya adalah bubuk ya. Biasanya untuk luar Jawa lebih baik menggunakan pupuk ini karena murah ongkos kirimnya ya, karena dikirim dari Jawa itu lebih mudah. Nah, untuk hasil yang maksimal ditambahkan aero ya. Kalau mau hasil yang bagus harusnya ditambahkan aero. Untuk pembibitan, 1 saset disemprotkan ke 1000 sampai 2000 polybag. Untuk tanaman hias 1 sampai 2 gram per liter air. Aplikasi 1 sampai 2 minggu sekali, disemprotkan ke daun ya, atau disiram ke media tanam. Ini pupuk yang sangat praktis Grainstar. Ini sudah ya fungsi utama Organindo Supernasa Granul, Espernasa Granul ini tadi sebenarnya sudah memperbaiki lahan-lahan yang rusak, meningkatkan kesuburan fisik, memperbaiki tanah yang keras, berangsur-angsur menjadi gembur, meningkatkan kesuburan kemis ya. Ini sudah ya. Fungsi lain dari Supernasa meningkatkan kuantitas dan kualitas produk tanaman, melarutkan sisa-sisa pupuk kimia dalam tanah ya, kemudian memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap karena kecukupan nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian ada produk tangguh dekomposer pupuk hayati. Ini adalah pupuk dekomposer yang bisa menyederhanakan unsur pupuk kandang ya. Jadi fungsinya mempercepat proses perombakan tanah atau dekomposisi sebagai bahan organik untuk menghasilkan nutrisi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman, memberikan fitohormon yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, bermanfaat sebagai bahan untuk memperbaiki tanah yang rusak dan keras, dapat menetralisir senyawa-senyawa berbahaya dan mempercepat penguraian sisa dari pupuk kimia dan bahan organik yang ada di dalam tanah sehingga dapat diserap lagi oleh akar dan dapat dimanfaatkan lagi oleh tanaman. Kemudian pupuk kimia jadi lebih efektif diserap oleh tanaman dengan tangguh dekomposer, serta membantu mengurangi pertumbuhan mikroba yang dapat merugikan tanaman. Kemudian ada Urban ya, produk agrokompleks berikutnya dari PT Natura Nusantara. Ada paket A, ada paket B, di mana Urban Farming ini berisi bibit ya dan pupuk ya. Ini cocok sekali bagi teman-teman yang berada di perkotaan yang punya lahan sempit atau kepingin bercocok tanam menggunakan polybag. Cukup pakai ini ya, beli produk urban farming baik paket A maupun paket B, tinggal ditanam gitu. Praktis. Kemudian ada Biang Subur Alami, ini juga produk yang sangat bagus dari PT Natura Nusantara yang merupakan biang subur ya. Jadi cara pakainya adalah larutkan biang subur alami BSA dalam 2-3 liter air untuk menjadi larutan induk pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair itu yang bisa untuk disemprotkan ke tanaman. Lebih optimal tambahkan 1 botol PPT hormonik ya. Lalu kemudian diamkan larutan tersebut selama 1 minggu, aduk rata, siap digunakan dengan dosis 2-5 cc per liter air. Kemudian dosis per hektarnya itu kurang lebih 300 gram BSA atau 4-6 liter liquid POC BSA. Kemudian ada pupuk fruit top ya, untuk disemprotkan ya. Utama disemprot ke daun tanaman. Jika tidak menggunakan bisa disiram, jika tidak memungkinkan bisa disiram di sekitar pangkal batang atau lahan. Kemudian pemupukan dilakukan 1-2 minggu sekali untuk tanaman semusim, 2-4 minggu sekali untuk tanaman buah dalam pot, tabulam pot, 2-3 bulan sekali untuk tanaman buah di lahan, 3-6 bulan sekali untuk tanaman perkebunan. Lebih optimal bisa dicampur dengan PPT hormonik atau Grainstar. Lebih optimal pada musim kemarau, pohon disiram air 2-4 kali, interval 1 minggu sekali semenjak 1 minggu setelah aplikasi. Pupuk makro dapat dikurangi sehingga 50%, lebih optimal jika pupuk makro tidak dikurangi.
Lalu kemudian ada aero, perekat peratap pembasah. Ini untuk campuran ketika Anda ingin menyemprot pupuk organik supaya dia mudah merekat, kalau kena hujan tidak luntur, kemudian dia merata secara otomatis. Kalau kita nyemprotnya hanya di ujung daun, dia akan merata, nanti merambat, dan juga pembasah supaya lebih optimal lagi ketika melakukan penyemprotan. Nah, ini adalah aero. Nah, kemudian ada produk pengendali hama. Tadi adalah produk pupuk ya, sekarang produk pengendali hama organik dalam pengelolaan hama terpadu. Yang pertama ada Pestona, ini pengendali hama tanaman alami. Pestona pengendali hama organik untuk tanaman pangan hortikultura dan tahunan, mudah terurai di alam ya, biodegradable dan ramah lingkungan. Nah, ini biasanya untuk trip ya, terus kemudian serangga-serangga, ini juga menggunakan Pestona. Kemudian ada Glio ya, Glio itu fungsinya bisa untuk mematangkan pupuk organik, pupuk kandang ya, yang belum matang itu biasa menggunakan Glio. Lalu kemudian untuk menanggulangi jamur ya pada cabai ya, untuk mencegah pateknya, ini bagus sekali ya Glio, bisa diaplikasikan sebelum tanaman ditanam di lahan. Jadi pengelolaan lahan, pada saat pengelolaan lahan pertama sebelum tanaman ditanam bisa diaplikasikan Glio. Lalu ada PVR yang untuk wereng ya, untuk mengantisipasi menyerang serangan dari wereng, itu bagus sekali di tanaman padi. Juga serangga-serangga kecil ya yang menyerang tanaman lain, misalnya cabai dan sebagainya, itu juga bisa menggunakan PVR. Walang sangit juga menggunakan PVR. Ini korin itu untuk mengatasi bercak kuning di daun ya, virus-virus seperti itu, kresek, blas, jamur. Nah, itu adalah menggunakan korin. Korin itu bentuknya dua, yang pertama itu serbuk, yang kedua itu cair ya, bisa Anda pakai. Lalu kemudian ada Pentana. Pentana itu untuk membasmi kutu-kutuan ya, jadi pengendali hama organik, mengendalikan hama sasaran secara tepat, mudah diaplikasikan di lapangan, tidak membunuh musuh alami, tidak mencemari lingkungan, mudah terurai, biodegradable. Ini untuk menanggulangi khususnya trip, kemudian kutu-kutuan ya, kutu kebul, kutu putih, kutu hitam, sangat bagus sekali. Kemudian ada metilat ya, metilat lem, ini untuk mengatasi lalat buah, khususnya lalat jantan, supaya tidak membuahi lalat betina, sehingga nanti perkembangan lalat menjadi berkurang ya. Metilat adalah perangkap alami lalat buah, merupakan hasil ekstraksi tanaman Melaleuca bracteata yang mampu menarik lalat buah menempel pada perekat, mampu menangkap serangga-serangga terbang kecil lainnya. Nah, kemudian tadi adalah produk pengendali hama. Produk yang terakhir adalah produk vitamin ternak dan ikan. Di sini ada Viternak, vitamin ternak, meningkatkan kualitas ya dari daging ya. Kemudian memacu enzim pencernaan ternak sehingga pencernaannya lebih sempurna. Kemudian memberikan mineral, memberikan berbagai macam nutrisi alami, menambah kandungan asam lemak dalam rumen, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pakan. Kemudian mengandung hormon pertumbuhan alami untuk mempercepat pertumbuhan ternak, meningkatkan nafsu makan, mengurangi kandungan kolesterol, produksi alami aman untuk ternak dan lingkungan. Ini bentuknya bisa serbuk dan bisa cair ya. Ini juga bermanfaat ketika ternak itu bau sekali, ininya kotorannya, bisa diberi Viternak supaya bau kotorannya menurun ya. Nah, ini testimoni dari pemberian Viternak pada sapi 40 hari, sudah terlihat bedanya ya, semakin gemuk. Kemudian ada Ton, tampak organik Nusantara, ini untuk terapi air. Kalau kita punya Supernaso untuk terapi tanah, di sini kita punya Ton untuk terapi air supaya menguraikan zat-zat yang merugikan ikan atau udang di air ya. Terutama kalau musim hujan itu sangat dibutuhkan yang namanya Ton ya, untuk terapi kolam, terapi air, supaya
ikan ini sehat, kemudian ton juga akan menumbuhkan plankton, pakan alami dari ikan dan udang, sehingga pakan pelet akan berkurang ya, jadi lebih irit gitu. Lalu kemudian ada tangguh probiotik untuk peternakan dan perikanan, merupakan produk yang akan membantu petani dan peternak dalam meningkatkan hasil produksinya secara kualitas, kuantitas, dan kelestarian lingkungan. Aspek K3, tangguh probiotik memiliki formula khusus yang bermanfaat untuk menyempurnakan proses fermentasi di dalam pencernaan ternak dan ikan sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan hewan ternak. Ini Tapro. Nah, ini biasa digunakan di perikanan dan tambak udang. Nah, ungkapan Jawa yang baik untuk disikapi, bahan organik sebagai pupuk ojo disepelekke, golek gampange, golek penake, mukti gendong lali. Penggunaan mikroba untuk pengendali OPT, organisasi organ pengganggu tanaman, tombok ora atoh karo molone. Menjaga dan melestarikan kearifan lokal, ojo sok nyengsarake alam, nek pingin ora disengsarake karo alam, sopo nandur ngunduh, sopo gawe nganggo. Inilah pertanian, peternakan, dan perikanan yang barokah. Harapan Organik NASA, bumi tersenyum kembali, Sri tersenyum kembali, Dewi tersenyum kembali, anak-anak NASA ceria kembali. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai ketemu di video-video berikutnya di seri-seri penjelasan produk-produk NASA yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. Semangat pagi.